Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imadi Sidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini akan membahas materi belajar PKN di SD dengan kode mata kuliah IDGK 41. Pada pertemuan kali kita membahas tentang konsep dan praktik demokrasi serta pendidikan demokrasi nanti yang akan dibagi menjadi 3 kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 tentang konsep demokrasi, kegiatan belajar 2 tentang pendidikan demokrasi, dan kegiatan belajar 3 tentang sekolah sebagai laboratorium demokrasi. Sekarang kita mulai dengan membahas kegiatan belajar 1 tentang konsep demokrasi. Jadi demokrasi itu adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu demokrasi, yang diserap dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos atau kratein. Jadi demos itu artinya rakyat dan kratos atau kratein berarti pemerintahan. Demokrasi adalah negara dengan prinsip pemerintahannya yang ditandai adanya partisipasi warga negara ikut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya yang dipilih melalui pemilu. Demokrasi adalah negara yang menjamin kebebasan berbicara, kebebasan beragama, berpendapat, dan berserikat, kemudian demokrasi yang menegakkan rule of law, kelompok mayoritas menghargai kelompok minoritas. Nah, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada 10 pilar demokrasi sebagaimana yang disampaikan oleh Sanusi, yaitu 10 pilar demokrasi sebagai sebuah sistem. Yang pertama, demokrasi yang berkedaulatan, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi yang menghargai hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang kesepuluh, demokrasi yang berkeadilan sosial. Secara konseptual, menurut Torres, demokrasi itu dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik. Yaitu yang pertama adalah classical Aristotelian theory, yaitu bentuk pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, medieval theory, yaitu pada dasarnya menerapkan Roman law atau hukum Romawi dan konsep populer sovereignty atau kedaulatan, dengan menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan berada tertinggi di tangan rakyat. Nah, yang terakhir itu adalah contemporary doctrine of democracy, yaitu konsep republikan dipandang sebagai konsep republik sebagai bentuk pemerintahan yang murni. Dari penjelasan Torres tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi sebagai salah satu bentuk pemerintahan, di mana demokrasi sebagai suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, dan demokrasi adalah konsep republik sebagai bentuk pemerintahan yang murni. Namun demikian, Torres lebih cenderung melihat demokrasi dalam 2 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek formal demokrasi, yaitu dalam arti sistem pemerintahan. Dan yang kedua, aspek substantif demokrasi, yaitu menunjuk pada proses demokrasi yang didefinisikan dalam 4 bentuk. Yang pertama itu adalah protective demokrasi, yaitu untuk memajukan kepentingan umum atau pasar atau kepentingan bersama dan melindungi dari tirani negara. Kemudian developmental demokrasi, yaitu bahwa manusia sebagai makhluk yang mampu mengembangkan kekuasaan dan kemampuannya, atau dengan kata lain bahwa manusia sebagai makhluk
memiliki potensi untuk mengembangkan kekuasaan dan kemampuan. Kemudian yang ketiga, equilibrium demokrasi, yaitu menyeimbangkan nilai partisipasi dan pentingnya apatisme, karena partisipasi yang intensif sesungguhnya dipandang tidak efisien bagi individu yang rasional. Bahkan dijelaskan pula bahwa partisipasi membangkitkan otoritarianisme, atau dengan kata lain bahwa harus memperhatikan keseimbangan antara partisipasi dengan apatisme. Nah, kemudian yang keempat adalah participatory demokrasi, yaitu kita tidak dapat mencapai partisipasi demokrasi tanpa perubahan terlebih dahulu dalam keseimbangan sosial dan kesadaran sosial. Tetapi juga kita tidak dapat mencapai perubahan dalam keseimbangan sosial dan kesadaran sosial tanpa peningkatan partisipasi terlebih dahulu. Atau bisa dikatakan bahwa untuk mencapai partisipasi perlu adanya perubahan terlebih dahulu, serta perubahan itu sendiri akan terwujud jika adanya partisipasi. Nah, itu kegiatan belajar 1. Sekarang kita bicarakan tentang kegiatan belajar 2 tentang pendidikan demokrasi sebagai esensi pendidikan kewarganegaraan. Suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi dimanapun berada, pada dasarnya melindungi hak-hak warga negaranya dan secara tidak langsung meminimkan warganya memiliki memaksimalkan wawasan warga negaranya, menyadari akan keharusan serta menampakkan partisipasinya sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Jadi apabila dalam suatu negara demokrasi mengabaikan nilai-nilai demokrasi, maka akan terjadi konflik, terjadi krisis dan lemahnya pemahaman politik. Nah, untuk menghindari hal tersebut secara konseptual adalah dengan cara memperkuat demokrasi dalam segala bidang dan aspek kehidupan. Salah satunya adalah dengan pendidikan politik. Menurut Winata Putra, pendidikan demokrasi itu adalah upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Dengan demikian bahwa pendidikan demokrasi sangat diperlukan agar warga negara mengerti, menghargai kesempatan dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang demokratis. Pendidikan bukan hanya sekadar memberikan pengetahuan dan praktik demokrasi, tetapi juga menghasilkan warga negaranya yang berpendirian teguh, mandiri, kemudian memiliki sikap selalu ingin tahu dan berpandangan jauh ke depan. Namun pendidikan demokrasi jangan dilihat sebagai pelajaran yang terisolasi, yang diajarkan dalam waktu yang terjadwal bahkan cenderung terabaikan, tetapi harus dikaitkan dengan banyak hal yang dipelajari siswa. Mungkin dalam mata pelajaran sejarah, etika, kewarganegaraan, atau ekonomi, dan lebih banyak lagi terjadi di luar sekolah. Jadi pendidikan demokrasi yang baik adalah bagian dari pendidikan yang baik secara umum. Menurut Ganal dan Finn, perlu dikembangkan pendidikan demokrasi berbasis sekolah, yaitu ada 4 alternatif. Yang pertama adalah landasan dan bentuk-bentuk demokrasi. Yang kedua, bagaimana ide demokrasi telah diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk kelembagaan dan praktik di berbagai belahan bumi dalam berbagai kurun waktu. Yang ketiga, adanya kurikulum yang memungkinkan siswa dapat mengeksplorasi sejarah demokrasi di negaranya untuk dapat menjawab persoalan tentang kekuatan dan kelemahan demokrasi yang diterapkan di negaranya dalam berbagai kurun waktu. Kemudian yang keempat, tersedianya kesempatan bagi siswa memahami kondisi demokrasi yang diterapkan di negara di dunia. Sehingga siswa memiliki wawasan yang luas tentang aneka ragam sistem sosial demokrasi dalam berbagai konteks. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan demokrasi, atau dengan kata lain, pendidikan demokrasi merupakan esensi dari
pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan yang disusun melalui hierarki tingkat pengetahuan ilmu sosial, yaitu fakta, konsep, generalisasi, dan teori hukum sehingga membentuk ide fundamental ilmu kewarganegaraan. Nah, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan, yaitu pasal 37 ayat 1, pendidikan kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jadi tradisi social studies yaitu yang pertama adalah tradisi citizenship transmission, yaitu tradisi yang isinya menekankan pada esensi bahwa siswa perlu mendapatkan pengetahuan di mana kebenaran yang diyakininya sendiri. Nah, tugas guru menurut tradisi ini adalah menyampaikan pengetahuan yang telah diyakini kebenarannya itu dengan cara kelangsungan hidup masyarakat diyakini dapat dipertahankan. Kemudian yang kedua, social studies sebagai ilmu sosial. Nah, tradisi ini merupakan tradisi yang dimotori oleh para sejarawan dan ilmu-ilmu sosial dengan tujuan utamanya adalah mengembangkan para siswa agar dapat menguasai pengetahuan, kemudian menguasai keterampilan dan metode dari disiplin ilmu-ilmu sosial sebagai sarana untuk menjadi warga negara yang efektif. Kemudian yang ketiga, social study sebagai refleksi inquiry. Tradisi ini menekankan pada proses inquiry melalui pengetahuan yang diperoleh dari apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Sekarang kita bicarakan kegiatan belajar 3, yaitu sekolah sebagai laboratorium demokrasi. Untuk menciptakan warga negara yang demokratis, tidak cukup mempelajari konsep dan pendidikan demokrasi, namun harus dijadikan laboratorium demokrasi. Dalam proses pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas, dalam lingkungan sekolah harus menggambarkan suasana yang demokratis. Nah, dengan cara ini siswa akan terbiasa dengan kehidupan demokrasi, karena sekolah merupakan sebuah komunitas sebagai bagian integral dari masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sekolah merupakan satuan pendidikan. Sekolah dasar sebagai satuan pendidikan merupakan suatu entiti atau satuan utuh wahana pendidikan nasional yang berfungsi mewujudkan proses pendidikan secara utuh dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, dalam konteks pendidikan formal, khususnya pada jenjang pendidikan dasar, sekolah semestinya dikembangkan sebagai peranata atau tatanan sosial pedagogis yang kondusif atau memberi suasana baik tumbuh kembangnya berbagai kualitas pribadi daripada peserta didik itu sendiri. Paradigma pendidikan demokrasi yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau bersisi jamak. Sifat multidimensionalitas itu terletak pada paradigma yang pluralistik uniter atau bermacam-macam tetapi menyatu dalam pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua, sikap yang menempatkan individu, negara, dan masyarakat global secara harmoni. Yang ketiga, tujuannya yang diarahkan pada semua dimensi kecerdasan, baik dimensi kecerdasan spiritual, kecerdasan rasional, kecerdasan sosial, maupun kecerdasan emosional. Kemudian yang keempat, konteksnya atau settingnya yang menghasilkan pengalaman belajar yang terbuka, fleksibel atau luas dan bervariasi merujuk pada dimensi tujuannya tersebut. Nah, bagaimana cara siswa dapat belajar demokrasi dalam situasi demokratis untuk melatih diri sebagai warga negara yang demokratis dalam kehidupan yang lebih demokratis?
Jadi, siswa belajar demokrasi yang pertama itu adalah situasi kelas dikembangkan menjadi laboratorium demokrasi. Dengan lingkungan sekolah yang diperlukan sebagai lingkungan kehidupan demokratis yang bersifat mikro. Kemudian yang kedua, memperlakukan masyarakat luas sebagai kelas global yang terbuka. Disinilah makna dari konsep tentang demokrasi dalam situasi yang demokratis dan untuk membangun kehidupan yang demokratis. Bagaimana strategi umum pengembangan warga negara yang demokratis di lingkungan sekolah? Strategi itu merupakan serangkaian langkah yang dipilih untuk mencapai tujuan. Menurut Rath dan Kirschenbaum, ada beberapa model pengembangan sikap demokratis yang relevan dengan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama itu adalah pertemuan kelas baru, yaitu strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan kelas guna membahas berita-berita aktual yang ada di media massa. Seperti ada demo yang berujung ricuh sehingga siswa punya rasa ingin tahu dan peka terhadap masalah aktual di lingkungannya. Kemudian ada cambuk bersiklus, yaitu strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan kelas, di mana pertemuan saling bertanya dan menjawab secara bergiliran. Siswa mendengarkan pertanyaan siswa lain sembari mempersiapkan pertanyaan baru kepada siswa yang lainnya. Contohnya, mengapa sering terjadi tawuran pelajar? Kemudian pertanyaan ini dijawab oleh siswa yang lain. Setelah dijawab, kemudian dia membuat pertanyaan kepada siswa yang lain. Kurang rasa persaudaraan, buktinya masalahnya sepele. Jadi itu penyebabnya mengapa sering terjadi tawuran, karena kurang rasa persaudaraan. Buktinya masalah sepele. Nah, lalu setelah dia menjawab, dia lemparkan lagi pertanyaan yang terkait kepada siswa yang lain. Bagaimana cara agar muncul rasa persaudaraan antar pelajar? Nah, itu mungkin pertanyaannya. Nah, dengan cara ini, siswa akan dilatih peka dan tanggap terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga, waktu untuk penghargaan. Strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan untuk memberikan penghormatan atau penghargaan kepada orang lain. Ini seperti menghadiri acara ulang tahun atau menghadiri teman yang kena musibah. Jadi dengan cara ini diharapkan siswa diasah nuraninya untuk menghormati orang lain, peka terhadap orang lain. Kemudian yang keempat, dengan strategi waktu untuk yang terhormat, yaitu strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui cara yang diadakan atas inisiatif dari siswa untuk memberikan penghargaan kepada orang yang dihormati. Seperti contohnya pada saat ada guru senior yang pensiun. Nah, siswa datang ke guru yang pensiun itu atau memberikan ucapan selamat atas pengabdiannya, atas dedikasinya. Nah, sehingga siswa akan dididik memiliki rasa simpati dan empati sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Kemudian yang kelima, pertemuan perumusan tujuan, yaitu strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan yang diadakan atas inisiatif guru dan atau atas inisiatif siswa dan guru yang merumuskan visi dan tujuan sekolah. Contohnya, sekolah membuat program sekolah bersih, kemudian membuat tempat sampah. Nah, di mana tempat sampah ini ditempatkan secara strategis tanpa mengurangi keindahan sekolah. Nah, dengan cara ini akan memunculkan rasa memiliki dari siswa itu sendiri atau sense of belonging-nya. Siswa ini akan muncul dengan pertemuan perumusan tujuan ini. Kemudian yang keenam, pertemuan legislasi, yaitu strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan untuk merumuskan atau menyusun
seperti aturan sekolah sehingga siswa mampu berpikir secara normatif. Nah, misalnya siswa kapan boleh memakai sepatu bebas dalam waktu seminggu itu. Nah, ini dirumuskan di dalam sebuah pertemuan. Kemudian yang ketujuh, pertemuan evaluasi aturan, yaitu strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan untuk mengevaluasi aturan yang telah berlaku. Sehingga siswa ini bisa berpikir normatif dan evaluatif. Seperti contohnya, setelah memakai sepatu bebas, tetapi dievaluasi, sepatu bebas boleh dipakai dengan catatan tidak boleh menggunakan sepatu kulit. Nah, itu model misalnya, harus sepatu kain. Karena sepatu kulit biasanya untuk para pegawai. Nah, itu pertemuan evaluasi aturan. Kemudian yang ke-8, itulah pertemuan perumusan langkah kegiatan, yaitu strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan untuk menetapkan prioritas. Contohnya, membuat tempat cuci tangan, sekarang dalam masa COVID gitu modelnya. Jadi siswa diajak untuk terbiasa menentukan prioritas kesediaan waktu dan dana. Jadi tidak bisa membuat cuci tangan yang bagus, yang mahal, ya cuci tangan dengan menggunakan gentong atau ember yang dilobangi kemudian dikasih keran sehingga dia mampu membuat prioritas karena adanya waktu yang mendesak atau dana yang minimal gitu. Kemudian yang 9, pertemuan evaluasi dan balikan, yaitu strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan untuk memberikan masukan kepada sekolah sebagai hasil monitoring kelompok siswa atau kelompok guru yang ditugasi untuk itu. Contohnya kebijakan tidak boleh memakai perhiasan ke sekolah. Jadi dengan cara ini siswa akan diajak berpikir reflektif dan evaluatif. Kemudian yang nomor 10, pertemuan refleksi belajar, yaitu strategi pengembangan sikap demokrasi atau sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar. Contohnya, siswa itu diajak mengevaluasi hasil belajarnya selama 1 semester atau beberapa kali pertemuan yang sudah lewat. Sehingga siswa akan mendapat masukan tentang hal-hal yang perlu diperbaiki dalam belajar. Nah, siswa diajarkan untuk bertanggung jawab dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian yang ke-11, pertemuan pemecahan masalah, yaitu strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitar atau ada di daerahnya atau yang bersifat nasional. Seperti contohnya tentang penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar. Jadi dengan cara seperti ini nanti siswa diajak atau dilatih berpikir kritis dan kreatif. Kemudian 12, pertemuan isu akademis, yaitu strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan untuk membahas masalah akademis, baik sekolah, daerah, atau maupun masalah nasional. Seperti sekarang ada isu tentang Omnibus Law tentang Undang-Undang Cipta Kerja, atau masalah COVID-19. Jadi dengan mengajak siswa membahas masalah-masalah akademis atau isu-isu akademis, maka siswa akan dilatih berpikir secara akademis melalui berpikir ilmiah, kritis, dan kreatif. Kemudian pertemuan perbaikan kelas, yaitu strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan kelas untuk membahas yang menyangkut kehidupan siswa di kelas. Jadi seperti contoh, di kelas kok sering sekali ribut dalam setiap proses belajar mengajar. Nah, siswa diajak sekarang memecahkan masalah di kelasnya itu melalui langkah-langkah yang demokratis. Bagaimana caranya agar jangan sampai terjadi ribut-ribut di kelas saat proses belajar atau sering gaduh di kelas. Kemudian yang ke-14 yaitu pertemuan tindak lanjut, yaitu strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan mengenai tindak lanjut dari suatu kegiatan sekolah, seperti membuat simulasi rapat penyusunan laporan kegiatan sekolah. Ini dengan cara seperti ini siswa diajak
berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir prospektif. Kemudian yang ke-15, pertemuan perencanaan, yaitu strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan untuk menyusun rencana bersama. Seperti rencana study tour di akhir semester 1, gitu mungkin. Siswa dilatih menyusun rencana yang layak sesuai dengan kesepakatan. Jadi rencana ini dibuat melalui kesepakatan bersama. Yang ke-16 yaitu pertemuan pengembangan konsep, yaitu strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan untuk menyusun gagasan baru, seperti menyusun rencana menjadi kelas bersih, menjadikan kelas unggulan. Nah, siswa dilatih menyusun kerangka konseptual dan mengajukan pemecahan masalah serta konseptualnya. Itu pengembangan konsep. Kemudian yang ke-18 itu adalah situasi pelik, yaitu strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan memecahkan masalah yang terkait dengan keadaan yang pelik atau dilematik. Seperti musim hujan, sudah direncanakan mau mendaki gunung. Nah, sekarang apakah dilarang atau diperbolehkan siswa itu mendaki gunung? Nah, ini pembahasan situasi pelik, ini strateginya. Dengan cara seperti ini siswa akan dilatih untuk mempertimbangkan risiko dari setiap keputusan yang diambil dengan langkah-langkah berpikir yang kritis dan antisipatif. Kalau dibolehkan, apa masalahnya, risikonya seperti apa, bagaimana solusinya, kalau dilarang apa masalahnya dan bagaimana solusinya. Kemudian yang ke-18 itu adalah kotak saran, yaitu strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pengumpulan pendapat secara bebas dan rahasia untuk memecahkan masalah. Nah, seperti membenahi kelas yang sering ribut, yang tadi saya sampaikan di saat belajar. Jadi karena sering ribut saat belajar, nah siswa diminta masukkan sekarang sarannya lewat kotak saran. Sehingga dengan cara ini siswa akan dilatih menghormati privasi atau hak pribadi seorang. Kemudian yang terakhir, yang nomor 19, yaitu pertemuan dalam pertemuan, yaitu strategi pengembangan sikap demokratis dan bertanggung jawab melalui pertemuan kelompok kecil dalam konteks pertemuan klasikal atau kelompok besar. Nah, siswa ini akan dilatih untuk selalu berusaha memelihara situasi harmonis antar kelompok dengan tetap menjaga akuntabilitas kelompoknya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, sahabat pembelajar, untuk modul 7 pembelajaran PKN di SD. Semoga ada manfaatnya dan sampai bertemu kembali pada pembahasan modul-modul berikutnya.